Halo semuanya, balik lagi di channel gue, channel Acanper. Channel yang selalu memberikan informasi terkait unboxing, review berupa action figure dan gunplay ya. Dan tentunya harganya terjangkau buat kalian semua. Sebelum gue mulai, gue mau ngasih informasi di tanggal 5 sampai 6 Maret itu ada Jakarta Toys and Fair. Gue lupa nama lengkapnya itu apa, pokoknya itu ada. Itu dari tanggal 5 sampai 6 Maret. Itu ada di Balai Sudirman, dan juga masuknya pakai tiket ya, seharga 50.000. Kalau saya mau lebih murah 45.000, itu kalian beli dari sekarang di toko hijau kalau masih ada ya. Setahu gua sih masih ada terakhir. Nah, kalau seandainya gue nanti sempat, gue akan berkunjung ke situ, review ada apa aja yang di situ. Tapi biasanya kalau yang berbayar itu kayaknya aksesnya terbatas buat ngerekam-rekam ya. Gue juga kurang tahu juga. Seandainya bisa, ntar gue kasih review ke kalian ada apa aja di situ. Nah, balik lagi di video kali ini gue mau ngasih review sebuah gunplay ya. Gunplay dari series Gundam Seed Destiny. Nah, gunplay apa itu? Yuk kita lihat. Nah, saat ini di sebelah kanan gue ya, di kanan gue itu ada sebuah gunplay namanya Gundam Destiny, tapi ada tambahan Destiny Haine. Karena apa? Karena ini dia pewarnanya kayak Gundam Zaku Haine. Haine itu seorang pilot ya, seangkatan dengan Shin Asuka, main karakter dari Gundam Seed Destiny di awal ya. Nah, di situ dia itu mati terbunuh ya sama Stellar kalau nggak salah namanya. Nah, seandainya mungkin makanya Destiny ini dibuatkan versi Haine. Kalau mungkin seandainya dia masih hidup kali ya, dia pakai Destiny, warnanya itu kayak begini. Nah, ini bagus ya. Kalau gue bilang pewarnaan Destiny Haine ini lebih bagus ketimbang Destiny yang biasa, karena dia perpaduan oranye, merah, putih, jadinya kayaknya matching banget. Dan juga anti mainstream, karena Gundam warna biru merah itu terlalu banyak ya, banyak banget gue bilang nih, jadi mainstream banget. Kali ini termasuk jarang ya warna Gundam kayak gini, jadi ini gue bilang oke banget. Nah, ini dari pabrikan Dragon Momoko ya, bukan Bandai. Nah, kan gue pernah review dari Daban Cannon Impulse. Nah, ini dari Dragon Momoko ya. Ini pabrikan Dragon Momoko yang sudah punah, bukan punah sih, tutup. Nah, di sini gua ngasih lihat kita dapat wing efeknya. Nah, Gundam Destiny Haine ini dia referensinya dari Metal Build Bandai ya, yang Haine. Jadi dia ini dari Metal Build Haine yang pabrikan Bandai. Nah, dibuat versi MG-nya oleh Dragon Momoko. Ini bagus banget ya gue bilang ya. Padahal yang versi Metal Build Haine ini harganya cukup mahal, kasih kisaran 4,5 juta rupiah. Udah gitu kalau nggak salah dia nggak dapet wing effect, cuman Gundamnya aja full set. Nah, wing effectnya itu nggak dapet ya, di MG Dragon Momoko ini dapet ya. Jadi ini bagus banget ya gue bilang, dia lengkap sama part efek wingnya. Ini yang bikin tambah keren gue bilang. Nah, kemudian dapet part-partnya lagi, sebentar gue ambil. Lumayan banyak ya part-partnya itu. Jadi ini partnya lumayan lengkap banget gue bilang mah. Nih kayaknya kalau beli ini nggak nyesel deh. Nah, ini sebelum gua ke buku panduan, gua ke boxnya dulu aja. Nah, ini boxnya udah rada lusuh ya, jadi gue ini udah banyak buang box Gundam ya, karena pertama dari pindahan supaya nggak terlalu banyak barang yang gue pindahin, dan juga nggak terlalu banyak makan ruang. Jadi ini salah satu box yang masih ada. Nah, jadi banyak box yang udah gue buang, kayak Gundam Akatsuki,
Dragon Momoko juga udah gue buang, itu nanti gue review juga. Terus MG Freedom Bandai boxnya juga udah gue buang. Pokoknya udah banyak yang gue buang supaya muat di bukan muat sih, nggak makan tempat. Nah ini box The Seni karena box artnya bagus ya, jadi gue simpen. Karena kalau box artnya Freedom itu gelap ya depannya, jadi kurang menarik gue bilang. Jadi gue, tapi sayangnya ini kayak kena air gitu waktu bocor, jadi rada kayak ketekuk-tekuk sedikit. Nah ini box artnya seperti ini depannya. Belakangnya gua nggak tahu sih depan apa belakangnya nih, karena nggak ada ininya. Ini bagus banget ya, Destiny High Neck. Sampingnya seperti ini, atasnya, bawahnya seperti ini, samping lainnya seperti ini. Tuh dari kena Gundamnya, dan samping lainnya seperti ini. Nah ini gak usah gue unboxing ya, karena emang udah gue rakit. Ini isinya part-part Gundam yang lain. Ntar gue taruh dulu. Nah, dia dapat panduannya. Nah ini bagus ya, dia part ada dekalnya, maaf sisa dekal. Nah jadi sebelum gue mulai, ini udah full gue rakit ya, udah full rakit, lining, dekaling, top coat. Nah ini buku panduannya seperti ini, bagus ya. Dia kertasnya bukan kertas yang kayak daban, dia kertasnya kertas halus, jadinya ini bagus banget buat kalian tetap simpen. Panduan-panduannya juga lengkap dan enak dilihat dan jelas ya, beda sama yang daban yang kadang nggak jelas mana apa arah-arahnya kemana aja, kadang nggak jelas. Nah kalau ini jelas banget dibuatnya, dan juga ada cara pemasangan dekalnya. Tapi kalau pemasangan dekal itu kadang custom ya, kalian bebas bervariasi mau pasang dekalnya di mana, asal benar pemasangannya. Nah sebelum gue lanjut lagi, pemasangan dekal itu dia bagusnya ada alat tambahan ya, ada namanya Maxiter sama Maxuver kalau nggak salah. Itu buat bikin merekat dan pola dekalingnya lebih bagus. Nah nanti gue review cara dekaling ya, tapi bukan dari Gundam ini, dari Gundam yang lain. Nah juga setelah pakai itu dipakein top coat. Nah jadi lebih awet dekalnya, nggak gampang lepas. Ini top coat yang gue pakai itu merek dari, bukan yang biasa orang-orang yang dari top coat Mr. Hobby ya, biasa orang punya. Jadi gue dari merek lokal dari merek Diton Premium Clear Coat yang plus aktivator. Nah jadi ini lumayan oke ya, gue bilang ya, ini bagus banget. Terus ini sisa dekalingnya. Nah yang gue bilang dekaling itu bebas variasi asal kalian rapih pemasangannya dan sesuai dengan polanya. Nanti buat lebih detailnya di bagian tutorial dekaling aja ya. Nah ini partnya, dapat part tangannya lumayan banyak ya, banyak banget gue bilang malah. Nah ini Dragon Momoko yang versi nggak dapat tangan yang mechanical. Yang mechanical itu ada di Gundam Akatsuki sama Gundam Strike punya gue kalau nggak salah, gue lupa. Nanti aja pas di reviewnya. Dapat tangannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sama yang dipakai. Nah kemudian dapat part buat pedangnya ya, ini buat pedang yang ada di belakang kayak gini. Kemudian dapat part buat efek bumerang kayak gini. Mohon maaf ada suara petir karena lagi hujan ya, gue buat videonya. Nah, kemudian ada part yang versi panjangnya bumerangnya. Ini masing-masing dapat 2, yang pendek 2, yang panjang 2. Kemudian dapat, nah ini yang bagus nih gue bilang. Ini dapat part efek perisai hologramnya. Jadi perisai Destiny itu hologram ya. Begini modelnya tampilannya. Nah, dan juga kayak ada efek-efek apa ya? Efek-efek kayak baru keluar gitu, kayak listrik gitulah modelnya. Dan juga dia dapat yang versi kecilnya juga ya. Nah tergantung kalian mau pakai yang kecil apa yang gede.
Mungkin kalau kecil buat yang di bagian telapak tangan ya, kalau yang gede ini buat yang di perisainya. Nah kalau nggak salah ya, tapi ini dibikin dua pada perisai satu, mungkin bisa buat kiri kanan, kurang tahu juga, belum akan gue cobain. Nah buat lebih detailnya, yuk kita lihat lebih dekat lagi. Nah ini deh guys, tampilan dekat dari MG Destiny Heine dari Dragon Momoko ya. Nah di sini gua mulai dari ngasih lihat manual booknya dulu ya. Ini manual booknya yang seperti gua bilang tadi, bagus ya. Dia kertasnya kertas khusus, jadi ya bagus nih. Contoh pose-posenya dikasih lihat, gua ngasih lihat sekilas saja ya. Nah jadi kalian mau pose-posein ada referensinya dari buku panduan. Langsung aja. Selanjutnya sebentar, ada yang berantakan. Kemudian di dekalnya ya, sisaan dekalnya ini baru banget gua dekal ya. Nah ini sisa-sisaannya. Jadi kalau decal ini water decal, dia sistemnya dipotong-potong ya per bagian yang mau dipasang. Nah ini sisa-sisaannya. Jadi kalau decal itu kalian nggak harus terpatok sama panduan ya. Kalian kalau emang merasa itu bagus dipasang di posisi yang kalian inginkan itu bagus, itu nggak masalah. Karena ini banyak yang, nggak banyak juga sih, banyak yang gue custom dipasang di bagian yang gue suka aja, yang malah bikin kelihatan makin bagus. Nah kemudian lanjut ke efek perisai yang besarnya kayak gini, bagus ya dia tampilannya, nggak polosan, ada efek-efek kayak listrik kayak gitu ya. Nah kemudian yang versi kecilnya ini kayak versi baru banget dikeluarin, hologram perisainya tuh bagus banget ya gue bilang, jadi dapat feel perisai hologramnya. Kemudian part efek bumerangnya kita dapat 4, yang panjang 1, yang pendek 1. Nah ini bagus banget ya. Ntar di pose-posenya kalau sempat gue kasih lihat. Nah ini efek dari pedang yang besar di belakang Gundamnya ya. Nah ini nggak kelihatan karena belum dipasang, jadi kayak begini doang emang dia. Kemudian nih yang bikin tambah keren lagi Gundamnya, yaitu wing efeknya. Ini nyimpen wing efek ini susah ya karena kalau salah dia jadi kebaret tuh, jadi kebaret karena dia bahannya mika. Jadi kebaret, tapi kalaupun dipajang nih nggak terlalu terlihat ya, ini karena dari dekat aja jadi kelihatan. Nah dia itu yang sebelah sini nih. Nah itu pokoknya itu di bagian belakang, jadi kalau terlalu agak jauh nggak terlalu terlihat. Nah, ini efeknya bagusnya kayak lagi terbang begitu, ngeluarin boosternya tuh kelihatan gradasi warnanya. Dan gua lanjut tentunya ke Gundamnya. Sebelum itu gua pisahin dulu kali ya dari backpacknya biar nggak berantakan. Nah ini backpacknya. Nah ini Gundamnya ya. Nah ini detailnya bagus banget, udah gue panel lining. Nah sebenarnya yang bagian sini tuh di panduannya nggak di panel lining ya, tapi gue panel lining jadi kelihatan sangar. Nah gue bilang decaling dan panel lining mama bagus mana? Kalau menurut gue, kalau kalian waktunya nggak banyak, mending panel lining aja, karena panel lining itu lebih memberikan kesan detail ya dibandingkan decal. Kalau kalian, karena untuk decal itu, untuk menghasilkan decal yang bagus itu memakan waktu seharian, karena
agak repot motong terus pakai max shifter ya, itu jadi agak lama. Belum lagi kalau kalian salah pemasangannya harus digeser ulang, jadi agak lama. Pokoknya yang simple itu di panel lining ya. Nah, gue mulai dari ini yang kepalanya dulu aja. Dia kepalanya bisa nunduk. Sebentar, dia nggak bisa nunduk ya. Dia mentok ya, nggak bisa nunduk dia. Bentar gue mau kalin. Nah bisa deng, gue mundurin kepalanya jadi bisa nunduk. Nunduknya lumayan ya. Kemudian dia bisa danganya juga lumayan banget, bisa berputar 360 derajat. Ini bagus ya Gundamnya. Nah ini tuh bumerangnya ya, bumerangnya di bagian bahu. Ini bahunya bisa dinaikkan. Ntar agak susah. Oh yang ini nggak bisa ding. Ini tangannya. Nah dinaikkan seperti ini, dia harus sambil naikin tangannya. Nah dia nggak nyampe 90 derajat ya, karena terhalang sama bagian bahu. Kemudian sikutnya dulu dah, sikutnya. Nah lumayan tajam ya, gue bilang ini tajam banget, sampai perisai gue copot dulu aja sebentar. Nah ini dia, lumayan mentok ya, sampai begini banget ya. Nah beda, jarang kayaknya yang kayak begini Gundam. Kemudian bagian atas bisa ke depan dan ke atas. Kemudian kurang detail ke belakang. Awas kena tanduknya ya, takut patah, karena bagian tanduk itu selalu rentan untuk patah. Mau bandai mau botlek sama aja. Nah dan balik seperti semula. Ini tuh bagian sini bisa naik ya tuh, jadi kalau waktu tangannya begini. Nah bagus ya detailnya. Kemudian bagian pergelangan tangannya dia nggak bisa berputar ya, karena bagian ini buat tutupan tangannya ya, jadi dia terhalang buat muter 360 derajat, terhalang ininya nih. Nah mungkin dia kesini bisa nih, nah kesini, nah ke atas ke bawah sedikit bisa, jadi dia nggak bisa berputar 360 derajat, kekurangannya di situ. Nah kemudian bagian ininya, dadanya itu bukan bagian dada sih, bagian bawah perut ada artikulasi, bisa ke depan bisa ke belakang. Nah dan juga dia kesat ya, nggak letoy, dan bisa ke sebentar sedikit ke samping kanan, sedikit ke samping kiri. Nah terus ini bagian ini bisa digerakkan juga, bisa ke depan bisa ke belakang. Nah ini bagian waistnya, ini udah gue dekaling juga, bisa ke atas ini, nah kayak gini, dan naikin kaki Gundamnya ya. Nah dia bisa 90 derajat kakinya. Bagian sepatunya dia bisa dinaikkan, bisa turunkannya juga lumayan ya tuh, sampai kayak gitu, udah kayak impuls. Kemudian bagian lututnya, nah seperti ini tuh, rapat banget ya. Dragon Momok ini pabrikannya bagus banget, gue bilang dia sampai nekuk banget ya tuh, sampai mentok bagian betis sama bagian bawah kaki. Kemudian ke belakangnya harus dinaikin dulu ini. Gue tes mentok ya, jadinya mentok sama waistnya. Gue juga nggak mau maksain, takutnya patah. Jadi kayak gini.
Gue baikin lagi seperti semula dulu. Nah, kemudian bagian backpacknya ya. Nah, ini bagus banget. Nggak perlu gue kasih tunjuk artikulasinya karena ini kalau sering digonta-ganti kayaknya bakal letoy kalau sering di gerak-gerakin. Jadi gue langsung tunjukin begini aja, detailnya seperti ini. Udah gue lining sama dekaling ya. Dan juga ini part senjatanya, ini yang sebelah kiri cannonnya, yang sebelah kanan pedangnya. Nah ini oke banget ya gue bilang ya, ini bagus banget dibanding versi MG Bandai ya, yang dia detailingnya nggak versi metal build. Nah seperti biasa, buat lebih bagusnya lagi, yuk kita lihat pose-posenya. Nah, itu tadi nih guys, beberapa pose dari MG Destiny Haine merek Dragon Momoko ini ya. Sebelum gue mohon maaf ya, gue yang tadinya mau posein banyak pose ternyata dia agak susah ya, karena dia part tangannya itu banyak ya. Jadi gue nentuin buat pegangan pedang ini cukup berat ya. Jadi kalau seandainya gue nggak cocok tangannya, kalau nggak posisi salah, dia kayak agak letoy ke bawah gitu ya. Jadi dia harus benar-benar pas. Jadi karena juga wing effect-nya juga berat nih, karena gue pakai wing effect biar lebih keren, dia jadi tambah lebih berat di backpack-nya, sehingga ngatur di stand base-nya agak susah sebenarnya. Karena ini bukan stand base bawahnya itu yang kayak ada peluncurannya, itu udah gue jual, gue ganti yang stand base yang universal. Gue kira nggak bakal kenapa-napa yang pakai stand base universal ini. Gue kirain dia bakal cocok-cocok aja, tapi ternyata kurang cocok ya. Jadi sebaiknya kalau kalian beli ini, disimpan aja stand base yang bawaannya, karena ini kesalahan gue sendiri, karena dia itu kayak ada join buat nempel ke stand base-nya supaya lebih kokoh. Nah ini gue agak susah buat posenya karena dia hampir mau jatuh terus, karena gue harus jaga keseimbangan di stand base universal ini, karena dia nggak pas ya iniannya. Kalau dia nggak pas, dia bawahnya mau jatuh, jadi gue agak susah di situ. Nah, dan gue juga nggak sempat buat pose-posein pakai perisai hologram ini, jadi mohon maaf. Jadi overall ini figur bagus banget ya buat kalian beli, buat kalian pajang. Dan dia join-joinnya itu dia snap fit, dan joinnya itu lebih lembut ketimbang Daban. Kalau Daban itu kan keras, kalau Dragon Momoko ini bukan lembut sih, lebih halus kali ya. Pokoknya sedikit hampir mirip seperti Bandai snap fitnya. Jadi kalau tangan kalian itu cenderung nggak cenut-cenut ya buat gabungin beberapa joinnya. Nah, cukup sekian review gua kali ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Terima kasih buat yang sudah menonton channel gua, channel Achanper. Semoga channel gua makin berkembang dan nantinya figur-figurnya makin bervariasi lagi ya. Sampai jumpa di video gua berikutnya.
Dadah.